Sahabat pendidikan karakter, orang tua di zaman sekarang itu memang tidak mudah ya, terutama dalam mendampingi anak dalam proses bantuan untuk tumbuh kembang anak atau parenting di era digital ini. Bagi para orang tua ada beberapa hal yang memang perlu diketahui dan perlu menjadi bagian di dalam proses parenting karena ini sangat penting sekali. Nah, sahabat pendidikan karakter, hari ini sudah bersama saya Mbak Dida Haryana, founder Yayasan Sejiwa yang memang sangat hebat di dalam mendampingi para orang tua dan mengedukasi masyarakat di era digital ini. Mbak Dina, apa kabar? Sehat? Baik, terima Senang kasih. sekali ya ketemu lagi kita di sini. Terima Nah, kasih. Mbak Dina, banyak orang tua itu bertanya, anak saya itu kok sulit ya lepas dari gawai, Mbak Dina. Anak saya ini kalau di depan saya baik-baik saja, nggak gunakan handphone, tapi begitu masuk kamar, udah kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini banyak pertanyaan orang tua seperti ini, Mbak Dina. Iya. Bagaimana cara ini, tipsnya bagi orang tua supaya orang tua ini bisa tahu gelagat anaknya kalau pas lagi nggak beres dan bagaimana caranya mendampingi anak-anak dan tentu saja supaya tahu sebenarnya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan Mbak Dina orang tua ini di era digital. Ini pertanyaan bagus ya, karena memang realita yang dihadapi orang tua seperti itu. Nah, seringkali si orang tua mengalami kekesalan karena seolah-olah anaknya tuh habis waktunya dengan gadgetnya. Yang dulu biasanya perhatian pada adiknya, terus bersama orang tua makan malam, ngobrol, seolah-olah habis di sana di gadgetnya, dan itu semua kayak nggak penting lagi buat mereka. Jadi kayaknya kerinduan terhadap keluarga kok kayak hilang gitu ya. Nah, ini yang membuat banyak orang tua mengadu, mesti gimana? Nah, padahal sikap anak yang seperti tadi ya, yang tiba-tiba kayak melupakan keluarga dan yang lain-lain, mungkin melupakan sekolah juga, nggak terlalu peduli, itu jangan-jangan karena sikap orang tua yang kurang memperhatikan beberapa hal yang penting, terutama gimana mengarahkan anak dengan gadgetnya itu. Nah, aku selalu menyampaikan kepada orang tua, Mas Doni, itu prinsip 3S. 3S ya. Iya. Jadi itu, atau resep 3S deh yang gampang ya, yaitu gimana mengajarkan anak-anak untuk screen time mereka harus berapa lama nih, dan caranya gimana mengatur screen time itu. Yang kedua adalah screen break, jadi jeda perlu ada ketika anak melakukan activity dengan gadgetnya. Jadi nggak bisa terus menerus, tapi kudu ada waktu jeda untuk dia melakukan kehidupan di dunia nyata. Apakah dia main dengan kucingnya, apakah dia ngobrol dengan mama, apakah dia memperhatikan adiknya, apa saja, makan, minum, dan sebagainya. Itu kan penting ya, dan seringkali anak-anak itu ketika dengan gadgetnya tuh kayak lupa seluruh dunia. Dan ini sangat membahayakan untuk tumbuh kembangnya. Dia butuh makan, dia butuh tidur, dia butuh bergaul supaya bahasanya bagus dan ada kepedulian kepada orang lain dan sebagainya. Screen break ini jadi penting mengingatkan anak selalu bahwa hey, lakukan sesuatu yuk. Nah, ini nanti aku akan bicara tentang usia dan screen breaknya ya. Nah, yang ketiga dulu adalah screen zone. Itu wilayah bebas gawainya, atau boleh nggak sih pakai gawai di mana gitu ya. Nah, yang saya harapkan orang tua mengarahkan pada anak adalah tidak menggunakan gawai di 3 ruangan. Satu adalah ruangan tidur. Nah, ruang tidur itu karena apa? Anak-anak ketika pakai gadget, kadang-kadang jam 12 malam masih pakai gadgetnya, sehingga tidurnya terganggu. Nah, akhirnya besok pagi dia susah bangun. Akhirnya sepanjang hari dia tidak full energinya, terganggu belajarnya dan sebagainya. Ya, screen zone ini penting juga untuk tadi ruang tidur ya, ruang makan. Ruang makan ini penting untuk keluarga membangun hubungan yang baik ya, saling memahami satu sama lain dan curhat, dan orang tua memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak. Jadi kudu ada nih waktu bersama, dan menurut aku ketika bersama tadi jangan ada gadget.
gitu. Jadi 2 ruangan tadi, satu lagi yaitu ruang kamar mandi. Kenapa kamar mandi? Karena ternyata ada anak-anak yang mencintai dirinya dan dia senang memotret tubuhnya. Nah, dan kadang-kadang itu dilakukan untuk di-share. Nah, itu kan foto pribadi ya, tapi kadang-kadang muncullah, namanya juga bocah ya, masih impulsif, pemikirannya masih ya udahlah ini cuman sahabatku, ini pacarku atau apalah ya. Maka muncullah ini foto-foto anak ini dibuat dalam rangka sharing, karena buat anak-anak ada yang menganggap ini apa namanya new normal. Ini bahaya banget nih kalau ini dianggap new normal gitu, bahwa foto-foto tubuh ya dan di-share itu sebenarnya kan itu wilayah yang sangat harus pribadi sekali. Tapi justru itulah kita berharap bahwa orang tua mengarahkan agar kamar mandi ini jangan bawa gadget. Nah, juga sekali lagi kamar tadi selain tadi tidur supaya teratur, ada satu hal lagi yang kita waspadai. Jangan sampai ada predator yang membujuk anak kita. Nah, itu ya. Nah, kalau ada pencinta anak, pencinta quote unquote yang bisa merugikan anak, maka mereka bisa merayu anak kita, memacarinya, dan anak kita sangat terbuai dengan rayuan-rayuan gombal mereka sehingga nganggap dia pacarnya. Sudah timbul kerinduan. Nah, mulailah mereka dengan tipu muslihatnya. Misalnya, ayo dong aku foto kamu ya, kamu cantik, kamu ganteng atau apa ya, di foto, di video. Itu bisa aja dijual oleh mereka, Mas. Nah, itu salah satunya ya. Dan ya kita nggak ingin lah orang lain, kita nggak kenal siapa dia, kemudian memotret atau video anak kita, dan kita nggak tahu apalagi kerugian yang bisa dialami anak kita. Bisa jadi juga nanti kalau misalnya diminta foto-foto yang lebih sure lagi atau video yang lebih sure, anak kita nggak mau, wah bisa diancam. Nanti aku sebarkan nih video kamu sebelumnya. Nah, itu bisa dipakai, Mas. Nah, ini gimana mengarahkan anak-anak kita supaya itu tadi terjaga dengan baik. Nah, screen time, screen break, screen zone. Itu, Mas, kira-kira. Oke. Sahabat pendidikan karakter, ternyata di era digital ini parenting itu juga memiliki faktor-faktor lain yang berkembang ya, yang mungkin orang tua zaman dulu kurang memahaminya ya Mbak Dina ya. Betul. Karena ada screen time, berapa lama ya anak kita menggunakan itu, lalu screen break, harus ada break jeda ya. Mungkin olahraga ini yang bagus ya Mbak Dina ya. Bagus banget. Olahraga, jogging, jalan-jalan, masak-memasak. Nah, keren banget. Buat kreatif apa, kalau anaknya suka melukis, diajak ke tempat pelukis, yuk gambar-gambar gitu ya. Artinya tidak semua dalam hidup itu harus dilakukan dalam screen ya. Betul sekali. Lalu yang terakhir zona ini ya, memang saya sangat setuju sekali itu Mbak Dina. Sahabat pendidikan karakter, para orang tua, zona, perhatikan zona-zona yang memang harusnya aman dari gadget ya. Tempat tidur, ruang makan, tempat untuk makan, ngobrol. Nanti kalau nggak keselak ya, tersedak loh, bahaya ya, lagi makan kok. Lalu tentu saja di kamar mandi, karena mungkin kita sangat prihatin ya Mbak Dina, banyak predator-predator anak yang mungkin bisa apa istilahnya dekat dengan anak kita, dan anak kita itu tidak sadar. Betul, ya Mbak Dina ya. Betul. Oke. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Mbak Dina, terkait dengan 3S itu. Selama ini biasanya apa sih yang Mbak Dina temukan ya di dalam proses pendampingan? Kesulitan orang tua, biasanya apa sih yang orang tua kok merasa sulit dalam hal bidang di 3S ini, yang di bidang mana biasanya orang tua merasa paling sulit Mbak Dina? Mendampingi ya? Ya, karena ada juga orang tua yang nggak telaten ya Mas. Kan kalau screen time itu katakanlah tergantung usianya ya. Perkara screen time ini katakanlah, kalau kami di Sejiwa menganggap usia 0 sampai 5 tahun itu kalau bisa jangan pakai gadget. Jadi apa namanya, stimulasi gadget itu jangan di usia itulah. Karena apa? Gadget itu menarik banget gitu buat anak. Sehingga upayakan mereka tuh banyak bermain,
bergerak, bergaul, banyak bercakap, itu nanti kosakatanya akan bagus, fisiknya juga akan tumbuh kembangnya akan sangat bagus, dan anak itu punya interest, minat terhadap dunianya. Oh, kalau di dapur isinya gini. Oh, kalau bermain ini harusnya kayak gini. Oh, harus beresin kamar, harus beresin mainan dan ini anak ini betul-betul real life-nya itu harus terbangun, kebiasaan baiknya terbangun dan 0 sampai 5 tahun itu akan luar biasa pentingnya. Nah, jadi ini juga butuh ketelatenan orang tua mendampingi anak-anak kan. Nah nanti usia 6 tahun udah boleh nih diperkenalkan, pakai gadget kita aja dulu kita pinjamkan. Kita kasih lihat konten-konten yang bagus ya. Dia bisa senang sepak bola, kita kasih lihat nih apa namanya cara mendribble bola gimana, ngirim gol yang dari sisi sini situ. So itu semua akan membangkitkan minat anak kepada apa yang dia sukai lewat dunia digital. Tapi sudah ada kreativitas dia di sana sehingga minat dia tadi akan mengarahkan dia untuk konten apa nih yang harus aku ambil. Nah, itu butuh pendampingan. Nah, apakah orang tua cukup waktu dan cukup telaten untuk mencarikan konten-konten yang bagus, ngajak ngobrol tentang isi konten itu, dan mengajarkan juga pada anak, misalnya nih untuk umur 6-9 tahun gitu ya, aku sih menyarankan screen time-nya cukup 1 menit aja, 1 menit, 1 jam sehari gitu mas, screen time-nya 1 jam, tapi nggak boleh 1 jam tuh semuanya dipakai sekaligus, jadi mungkin 15 menit berhenti, makan, ngapain lah pokoknya ada aja yang dia harus lakukan. Nah ini kan butuh pendampingan mas, karena anak nih butuh tahu aku boleh seberapa lama dan ini kan ada arahan-arahan. Jadi mau nggak mau kita harus hadir dengan anak. Apakah kita mampu untuk menjadi orang tua yang sejauh itu? Nah memang kalau kita mau jadikan anak yang terbaik memang harus hadir, mendampingi, mengarahkan, melindungi anak dari segala macam bahaya. Nah nanti dia usia 9 sampai 13 ya, itu bisa nanti nambah 2 jam. Nanti 13 sampai 16 itu bisa 3 jam sehari ya. Nanti 16 sampai 18 bisa 4 jam atau lebih sedikit. Tapi semuanya menggunakan screen break tadi mas, tidak dibabat sekaligus. Nah juga ada orang tua, wah kalau Sabtu Minggu bebas dong gitu, mereka boleh ngapain aja. Teman-teman sekalian nih, aku sih percaya bahwa Sabtu Minggu ini justru fisiknya anak harus banyak, tadi mas sampaikan ya, bergerak, olahraga. Karena itu benar, olahraga, masak bareng, melakukan kegiatan bersama lah dan keluarga, ini akan membangkitkan otak mereka tuh berkembangnya akan sangat bagus mas. Dan minat mereka terhadap kehidupan tuh semangat ya, pengen melakukan ini itu, pengen tahu ini itu tuh besar sekali, karena memang hormon mereka tumbuh dengan baik, seimbang gitu. Nah ini butuh banget sih mas dampingan tadi, itu yang menantang menurut aku. Wah sangat luar biasa sekali ya sahabat pendidikan karakter. Dan tadi Mbak Dina saya menemukan satu kata kunci penting itu. Ternyata parenting apapun bentuknya ya selalu ada kata kuncinya kehadiran Bapak Ibu semua ya. Kalau kita tidak hadir, tidak ada dengan anak, nggak ada gunanya kita ngomong masalah parenting berbusa-busa ya. Tidak ada ini, nanti kita juga akhirnya menyalahkan sekolah, nggak bisa dampingin anak. Padahal sebenarnya yang salah itu bisa jadi kita sendiri Bapak Ibu. Kehadiran itu bukan sekedar kita hadir secara fisik saja, tetapi juga hati kita, kepedulian kita, perhatian kita. Karena kehadiran kita yang penuh kasih pada anak-anak itulah yang akan membantu anak kita bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Dina atas inspirasinya. Mudah-mudahan sahabat pendidikan karakter terinspirasi dan kanal ini bisa memperkaya para orang tua dalam mendidik anak-anak di era digital. Sahabat pendidikan karakter, jangan lupa ikuti terus kanal kami Pendidikan Karakter Utuh dan juga kanal dari Yayasan Sejiwa, YouTube Yayasan Sejiwa, TikTok sejiwa.foundation. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Setapa. Semua tentang pendidikan karakter.